Selamat pagi Bu Sumiati. Selamat pagi Bu Tin. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, kemarin Ibu sempat WA ya, ada hal yang ingin dibicarakan katanya. Nah, kira-kira apa itu Bu? Terus apa yang ingin didapat nanti setelah pembicaraan nanti? Begini Bu, saya itu ingin bercerita tentang keinginan saya dalam posisi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena kelasku itu akhir-akhir ini cenderung pasif Bu. Baik, oh bagus sekali itu Bu. Kira-kira gini Bu, kalau di angka 1 sampai 10 tuh kira-kira Ibu sekarang itu di posisi berapa kompetensi Ibu dalam mengelola kelas tersebut? Eh, Sampai saat ini, ya akhir-akhir ini kompetensi saya nilai ya antara 4 sampai 5 lah Bu. Oke, Ibu pengen meningkatkan itu ke angka berapa kira-kira? Ya, paling tidak saya ingin meningkatkannya itu pada angka 8 ya sampai 9 lah karena saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran tapi belum ada yang benar-benar efektif. Oke, kira-kira untuk mencapai angka 6 itu apa saja yang sudah Ibu lakukan atau yang bisa Ibu lakukan? Saya sebenarnya masih banyak kesulitan untuk Mm-mm. mengendalikan siswa yang pada saat pembelajaran itu siswa ini masih banyak bicara, kemudian tidak mendengarkan, dan selanjutnya anak cenderung tidak fokus lah dalam pembelajaran itu, Bu. Kayak gitu ya, wah, benar sekali ya memang apa ya, mengembalikan konsentrasi siswa kita Ya, itu memang butuh-butuh apa ya, sebuah eh, metode atau strategi yang sangat bagus seperti itu. Nah, eh, apa saja yang kira-kira Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? saya sebenarnya ingin satu strategi atau beberapa lah di antaranya untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Oke. Karena itu saya insya Allah akan merasa lebih nyaman dan damai pada saat pembelajaran kalau strategi itu akan tercapai. Baiklah, nah sekarang ini kita bahas kalau strategi ini ya Bu ya. Untuk mengendalikan siswa yang tadi suka bicara, ibaratnya bicaranya kan ngalor ngidul gitu ya Bu ya, nggak sesuai dengan tema kita kayak gitu kan gitu ya. Nah, pertama-tama itu coba kita pahami dulu nih, kira-kira penyebabnya itu tuh gara-gara apa? Apa karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran, apa karena kira-kira mereka itu bosan, atau bahkan anak-anak minta diperhatiin kali sama ibu kayak gitu. Kalau menurut ibu kira-kira gimana itu? Saya pikir apa yang Ibu katakan tadi benar. Anak itu pada dasarnya tidak memahami materi pembelajaran, Bu. Mm-mm. Kenapa? Karena dengan saat saya tanya, itu mereka itu kadang melongo, kemudian dia berbisik-bisik dengan teman, dengan asik berbicara, akhirnya dia lupa untuk pembelajaran bahwa dia itu harusnya bertanya dengan saya, bukan dengan orang lain gitu. Mm-mm. Iya, eh apa namanya? Jadi kalau demikian berarti kan memberikan penjelasan ya. Jadi ibu tuh memang perlu kalau anak-anak tuh memang kurang memahami materi kan gitu ya Bu ya. Berarti ibu itu bagaimana caranya mengelola kelasnya kan kayak gitu mungkin ya, atau gimana kira-kira kalau menurut ibu eh tadi setelah memahami itu semua itu tuh agar agar anak itu lebih menguasai materi itu kayak gitu, gimana kira-kira ibunya? Ya, saya akan berusaha untuk mencoba untuk mengelola kelas dengan baik, Bu, dengan metode pembelajaran yang variasi seperti yang saya katakan tadi. Iya. Karena selama ini meskipun variasinya itu hanya variasi itu saja, tentunya anak memang merasa bosan paling. Nah berarti kan
lebih bervariasi ya, mungkin apa dengan memanfaatkan media-media belajar yang lebih menarik mungkin ya Bu ya, atau mungkin gimana gadgetnya mungkin kayak gitu ya, kita kita maksimalkan seperti itu supaya mereka lebih bersemangat kan kayak gitu. Nah, kita juga tadi kan Ibu juga sudah sebutkan sendiri bagaimana caranya menggunakan metode-metode bervariasi setelah itu supaya tidak bosan kan kayak gitu, biar anak-anaknya juga lebih fokus. Nah, selain itu kita itu harus bisa memberikan penguatan positif sama anak-anak yang tadi kan memang nanti kita, nah kalau pas Ibu kasih waktu untuk aktif silahkan aktif, kalau pas Ibu lagi memberi pengantar tolong semuanya fokus kan kayak gitu ya Bu, karena memang sebenarnya kan memang kita tidak diperkenankan ya melarang untuk siswa itu aktif kayak gitu kan, memang itu yang diminta, cuman memang ketika memberikan pengarahan-pengarahan di awal itu memang harusnya mereka kan lebih berkonsentrasi, bukan malah ngajak guyon kadang-kadang kan kayak gitu ya Bu ya, maksud Ibu itu gitu. Iya. Jadi berikan sebuah apresiasi yang baik untuk yang diem itu tadi ketika di awal itu bukan diem artinya tidak aktif kan, itu juga tidak boleh. Nah, kalau begitu setelah itu bagaimana Bu Sum ini kira-kira setelah percakapan kita ini Ibu gambarannya seperti apa, terus mau kapan kira-kira pelaksanaannya gitu. Baiklah Ibu, kalau apa yang sudah Ibu tadi penguatkan kepada saya, insya Allah akan saya lakukan, dan saya sudah memiliki gambaran dan secepatnya akan saya terapkan setelah saya, karena saya juga akan berusaha konsisten untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif supaya anak itu lebih terbangun, sehingga anak itu bisa ikut pembelajaran dengan saya dan tidak merasa bosan atau jenuh. Iya, yang jelas tadi Ibu mengatakan Ibu akan berusaha konsisten gitu ya. Jadi Ibu memang semuanya itu kan tidak tidak bisa langsung terlihat hasil dengan usaha yang sebentar. Jadi butuh waktu. Jadi Ibu harus sabar walaupun apapun hasilnya di awal-awal, yang penting Ibu tetap semangat gitu ya. Pokoknya jaga terus konsistensinya. Tadi Ibu sudah menemukan rencananya seperti apa. Saya yakin Ibu lebih mampu dan lebih tahu tentang anak-anak Ibu. Jadi nanti di kelas juga Ibu yang penting ya kita terus mencoba menyesuaikan metode mana yang paling terbaik supaya anak-anak tadi yang banyak ngomong tadi malah kita giring, nantinya mereka akan banyak ngomong dan aktif di pembelajaran kita kayak gitu. Tapi di awal kita memang beri penjelasan bagaimana caranya harus konsentrasi, menghargai mungkin profil pelajar Pancasilanya juga nanti di ya Bu ya, diingat-ingatkan atau kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya. Nah, baiklah, kira-kira setelah ini perasaan Ibu bagaimana nih hari ini? Ya, setelah saya cerita. Kalau saya akan melakukan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tin sudah memberikan gambaran dan wawasan kepada saya supaya saya itu bisa melakukan improvisasi terhadap siswa dengan metode, dengan langkah-langkahnya. Saya merasa lebih senang dan lega pada hari ini sudah ketemu dengan Ibu. Terima kasih sekali saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Sumiati. Semoga berhasil. Yakin saja pokoknya apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang positif, yang baik untuk kita demi memajukan pendidikan, terutama untuk anak-anak harapan kita nanti. Ya udah, terima kasih ya Bu. Oke, kita bertemu nanti lain waktu. Selamat pagi.